Halo, bentar ya teman-teman. Nggak ada stiker singa. Pagi. Oh, gini rasanya ya online IG live. Jadi ceritanya kemarin tuh gue dikontak sama teman-teman dari Kementerian Keuangan. Lebih tepatnya sih dari perpustakaan Kementerian Keuangan gitu kan. Mau ngobrolin, kan lagi pada work from home nih. Jadi pada pengen gimana sih ngelola duit pas work from home gitu kan, pas di rumah. Bisa nggak angkat topik itu? Ya gue bilang, oke, no problem. Kita akan coba ngobrolin ini gitu kan. Iya, nggak ditutup singa, nggak ada stikernya, nggak ngerti caranya gue. Nah, yaudah, lupakan soal singa dulu, oke? Nah, ini kalau gue ngerti cara nutup pakai singa, gue pakai singa nih. Nah, terus kita akan ngobrolin ini, tapi ini di IG live-nya perpustakaan ya, perpustakaan Kementerian Keuangan ya, bukan bukan di IG gua gitu kan. Nah, gua akan mulai sekarang. Tapi rasanya aneh juga nih ngobrol di depan HP ini, nggak di depan orang-orang. Ya, ada yang kalau nggak ada singa kita jadi nggak tahu ini ada beneran apa bukan. Ya, kalian lihat aja dari apa yang gua omongin, apakah make sense sesuai dengan yang gua obrolin di Instagram atau enggak. Oke teman-teman yang belum pernah datang ke Instagram gua, nanti bisa cek di @andika.diskartes ya. Nah, kita mulai. Work from home, duit pas teman-teman lagi pada di rumah. Sebenarnya ada bedanya nggak sih? Gimana sih cara ngelola duit di rumah? Sebenarnya gini, ada beberapa perbedaan ya, terutama dari sisi income. Nah, untuk teman-teman yang nggak kena potong di sisi income, itu sebenarnya akan sangat-sangat membantu. Lain ceritanya kalau untuk teman-teman yang gara-gara disuruh stay di rumah, ternyata ada potongan income. Jadi kondisi sekarang memang kondisi yang agak cukup berat ya buat perekonomian kita. Ketika mereka sekarang jualannya susah, karyawannya tetap harus di-maintain kan. Beberapa masih harus menggaji karyawan, ini itu gitu kan. Tapi gue melihat juga udah banyak yang karyawannya harus dirumahkan, tetapi tanpa penggajian, unpaid leave. Well, itu memang salah satu opsi seandainya si company nggak punya duit sama sekali, kondisinya bangkrut gitu. Nah, terus ini yang jadi problem untuk teman-teman yang dalam kondisi sekarang jadi karyawan tetapi kena unpaid leave. Itu problem. Tapi kita bersyukur seandainya dibandingkan dengan teman-teman yang harus PHK dan lain sebagainya gitu. Atau pebisnis sekalian. Pebisnis itu, to be honest, sekarang pusing banget. Jualan susah, tapi spending keluar juga masih ada. Susah banget. Nah, yang pertama, kalau untuk teman-teman yang tadi gue bilang tadi ya, yang income-nya masih stabil, masih tetap dapat gaji gitu, bersyukurlah buat karyawan yang seperti itu. Hemat, potensi untuk hemat ada, tapi ingat itu hanya potensi. Ya. Kenapa? Karena banyak ternyata ketika sudah masuk ke rumah, ya kerjanya memang ada, terus ada beberapa job yang dikasih dari bosnya, tapi ketika istirahat, aduh iseng deh gue buka online shop, ya kan, itu ada juga. Nah, gini, membantu untuk online shop, artinya kita punya gaji tetap, terus kita bisa banyak waktu di rumah. Kan ketika di rumah itu kan saving time banyak banget nih. Nah, akan ada potensi untuk belanja online lebih gede, lebih tinggi. Apakah itu salah? Enggak, 100%. Oke. Gue akan pakai contoh aja. Biasanya kamu dapat gaji 10 juta. 10 juta ya, sebulan. 10 juta sebulan,
biasanya dapat transport. Untuk transport keluar transport 3 juta. Oke. Tinggi juga, ya. Kira-kira segitulah, 3 juta. Transport untuk diri sendiri, transport untuk pasangan, atau untuk nganterin si bocah kecil, sangat mungkin kan 3 juta. Nah, dengan adanya work from home ini, save nih 3 juta nih. Gue akan sarankan, dari 3 juta, 1,5 itu tetap masuk ke bagian tabungan. Tapi 1,5 untuk penambahan jajan, penambahan untuk belanja, no problem. Ya, jadi bukan berarti kalau gue ngomong financial plan itu kalian nggak boleh belanja, nggak juga. Karena gue akan bilang dari sisi yang lebih luas gitu kan. Bagaimanapun juga yang namanya belanja itu mendukung program kita. Tetapi kalau belanjanya ngawur, belanjanya over, itulah yang jadi masalah. Sementara tadi dari sisa ada saving 3 juta ini, kita bisa pakai setengahnya untuk belanja, tetapi tetap ada penambahan tabungan ke kita. Oke. Nah, jadi buat teman-teman di sini, coba deh, kan kalian udah bikin budget plan kan? Untuk teman-teman yang belum pernah bikin budget plan, fungsi dari financial plan yang utama itu selalu di urusan budget plan. Oke. Kita ngomong budget plan dulu, baru ngomong recording atau pencatatan dan evaluasi. Berapa saving yang terjadi gara-gara kamu tidak di kantor? Pasti terjadi ada saving di sisi transportasi. Yang kedua pasti ada saving di sisi jajan pas lunch. Yang ketiga ada saving di sisi main-main. Ngaku deh, yang doyan main malam gitu kan pasti ada savingnya kan. Nah, kayak gini nih, saving itu kumpulin, lihat jadi satu, masukin ke budget plan. Ya, budget plan tadi setengahnya untuk saving tambahan kita, setengahnya belanjain deh buat reward kamu di rumah biar nggak stres. Gua tahu kalian udah 3 minggu di sini kerja di rumah, mengisolasi diri. Gua tahu bagaimana pusingnya, bagaimana bosennya. Memang belanja online bisa jadi salah satu cara untuk relaksasi gitu. Nah, boleh banget sepanjang kalian bisa mengaturnya. Buat yang belum pernah bikin budget plan, segera bikin. Ingat, finance plan di level pertama itu selalu budget plan, yang kedua baru evaluasi. Nah, kemudian dari sisi untuk teman-teman yang terpaksa harus unpaid leave nih, yang harus kerja di rumah, enggak kerja di rumah malah, harus tinggal di rumah, stay at home, tanpa dibayar. Inilah pentingnya dana darurat. Banyak orang nanya kenapa harus ada dana darurat sementara kita udah punya asuransi gitu kan. Tapi ingatlah bahwa kondisi kayak sekarang itu sangat pakai banget yang namanya dana darurat. Jadi untuk teman-teman yang sekarang unpaid leave, udah mulai menggunakan dana daruratnya. Boleh dipakai. Kalau ingat, kan kalian sudah saya ingetin untuk punya 6 kali spending. Artinya selama 6 bulan pengeluaran masih tercover dengan dana darurat itu. Nah, nanti ketika udah mulai kerja lagi, udah mulai selesai wabah ini berakhir, kembali ke kantor, dapat income lagi, baru deh tuh dana daruratnya hilang berapa, boleh mulai diisi lagi. Nah, terus pahami juga kondisi office ya. Artinya, gue gak akan bilang dari sisi negatif, karena bisnis sekarang memang lagi bleeding banget. Syukur-syukur masih ada company yang bisa hidup, tapi yang tutup juga udah banyak gitu kan. Dan kemarin gue sempat ngobrol sama teman-teman lawyer bahwa ada pertimbangan bagaimana untuk kondisi bisnis yang memang sedang merugi. Apakah mereka harus PHK atau apakah mereka harus unpaid leave gitu. Dan beberapa lawyer bilang gua akan lebih better kalau misalnya unpaid leave dulu aja, jangan langsung PHK. Nah, makanya ini demi keberlangsungan si pabrik juga, si perusahaan juga gitu.
Jadi kalau misalnya ini pembelajaran banget buat kita semua. Pertama, dari sisi dana darurat kita harus punya. Dan kedua, dengan adanya dana darurat, kita akan lebih paham bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Ya, karena kita pikirannya sedikit lebih tenang. Di rekening masih ada duit gitu loh. Dan ini juga PR buat teman-teman pengusaha. Artinya, you memang gaji orang, you memang ngasih duit ke orang, tapi harus kasih edukasi. Harus kasih edukasi ke karyawannya. Jangan sampai ini yang jarang banget dilakukan sama bos-bos besar. Artinya, oke, lu kerja, lu dapat duit, ini gua gaji, selesai. Jangan lakukan seperti itu aja. Artinya, kasih edukasi ke karyawanmu, ajarin mereka kelola duit, jangan sampai dihabisin tok, gitu loh. Kenapa? Kunci keberhasilan bisnis itu kan terletak di SDM-nya. Kalau sampai SDM kamu pusing ngurusin duit, padahal kamu merasa udah ngasih duit banyak, ya, udah ngerasa ngasih gaji gede, nggak akan optimal. Makanya ajarin mereka untuk lebih bisa saving, biar kalau terjadi hal kayak gini mereka punya tabungan, gitu loh. Industri UMKM banyak banget yang tidak memikirkan bagaimana mengedukasi karyawannya. Nah, gitu ya. Terus kemudian seperti yang tadi gue bilang, seandainya nanti ada penghematan-penghematan, yang pertama tadi udah gue sampaikan bisa untuk mulai belanja agar biar nggak stres, tetapi sebagiannya lagi harus menambah tabungan atau investasi, dan jangan lupa mulailah berdonasi. Bagaimanapun juga membantu sesama, membantu orang lain, entah itu dalam bentuk belanja ke barang beliau, atau memberi donasi tunai, atau beliin APD kayak yang sekarang dibutuhin, itu akan sangat berguna, itu akan sangat membantu orang. Jadi gua nggak akan ngobrol, oke lah financial plan harus serba ngirit, harus untuk dirinya sendiri atau apapun itu. No, financial plan itu lu bisa berguna buat diri lo dan survive, tapi lu juga bisa bikin sekeliling lo survive, berguna, ya. Terus selanjutnya, nah, yang jarang aware dari teman-teman yang kerja di rumah itu apa sih? Niatnya cuma iseng ngebuka aplikasi online shop, niatnya ya. Niatnya cuma iseng. Tapi nomor kartu kredit udah terinstall nih di situ. Nomor kartu kredit udah terinstall. Klik. Nggak sengaja kejual. Kebeli. Nggak sengaja tuh. Oke, 1 khilaf, 2 khilaf. Selanjutnya, who knows? Kadang nih ya, kalau kita nggak punya plan ya, kadang tebus-tebus saja. Artinya, tadi bisa saving 3 juta. Ya, cerita yang awal. Kita bisa saving 3 juta. Ternyata, di akhir bulan kemarin, kalian cek, ternyata spendingnya 3,5 juta. Nah, kalau itu kan jadi pertanyaan tuh. Berarti niatnya udah bagus, tapi tangannya bandel. Tangannya bandel buat kelak-klik. Oke. Aduh. Nah, buat teman-teman, gue akan sarankan untuk mulai ngecek tagihan kemarin. Kan ada tuh dari report dari kartu kredit. Ini yang jarang dilihat. Kartu kredit ada reportnya, belanjaannya, list deh mana yang sengaja memang dari awal niat atau yang nggak sengaja cuman pas lagi nongkrong lihat online shop klik tadi. Oke. Kadang-kadang niat kita itu baik, tapi niat kita nggak sampai ke tangan, ya udah salahin aja tuh tangan. Nah, ada lagi juga tuh
mulai nimbun, sebenarnya bahasanya bukan nimbun, kan ceritanya di rumah nih, udahlah eksperimen masak gitu kan, eksperimen masak, belilah itu yang dulu biasanya kebeli, pancinya harus baru, terus kompornya harus baru, sayurannya biasanya bisa untuk makan 2 hari, ternyata beli 2 minggu, ya kan busuk kalau sebanyak itu, gitu loh. Meskipun rencananya mau berhemat nih, nimbun sayuran tuh, iya kan kalian tahu paling maksimal itu berapa lama, ya gak sih? Jangan dong, jangan. Nah, kemudian selain tangan yang badal ini, kita tetap harus ada target ya, tapi target nanti bisa dalam bentuk, kan kalau dalam kondisi normal gue akan selalu bilang ke kalian, oke, saya target, misalnya ada istilahnya net worth nih, ya kan, kekayaan bersih dari awal sampai dari akhir, awal Januari sampai akhir Desember. Dari situ misalnya dari awal Januari net worth kekayaan bersih kamu itu di angka 300 juta, misalnya seperti itu. Oke, nanti di Desember harapannya 400 juta, di breakdown per bulan, berarti ada penambahan tabungan 10 juta, misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita revisi target tuh, revisi target. Untuk yang kerja di rumah seharusnya bisa berhemat lebih, maka per bulan bisa lebih tuh targetnya, bukan 10 juta lagi, let's say 12 juta, 13 juta. Kemudian untuk yang harus kerja di rumah tetapi bukan kerja di rumah, yang harus unpaid leave dan harus mengurangi dana darurat, berarti targetnya kita turunkan tuh. Nah, artinya kamu punya target yang di awal, net worth itu selalu jadikan target ya. Sekali lagi, balik lagi, lihat di budget plan. Net worth jadiin target, tetapi direvisi di saat-saat sekarang. Oke, nggak usah terlalu di-push. Yang namanya target itu tetap harus ada, tetapi bukan sebuah dosa jika kita merevisi target kita. Lawang namanya APBN juga ada APBNP, ya kan? Masa iya yang namanya keuangan individu nggak boleh ada adjustment? Harus ada. Nggak perlu ngoyo, tetapi selalu harus ada yang namanya target. Itu akan jadi arah kita, goals kita. Net worth itu berapa income bersih yang akan kamu terima di awal. Jadi total aset dikurangi total pengeluaran di awal Januari, misalnya ada rumah dan lain sebagainya. Terus baru nanti pas di akhir di Desember dilihat juga berapa net worth-nya. Gitu. Nah, terus untuk yang punya investasi, evaluasi investasi itu, ini adalah saat yang tepat. Di sini banyak yang saham nggak? Kalau investasinya dalam bentuk saham dan ternyata kalian memang nyaman di investasi saham ini, artinya, oh iya, di saham ini gue nggak ada masalah kok turun, indeks turun 30%, gue nggak masalah, portofolio gue turun 40%, nggak ada problem yang terlalu signifikan. Berarti you memang deserve di sini. Kamu memang udah layak di instrumen saham. Tetapi seandainya gara-gara masa pandemi sekarang ternyata kalian kepikiran, tidurnya nggak nyaman, gue udah kurang nyaman tidurnya, terus karena portofolio gue turun, ya berarti coba ada di rebalancing lagi. Artinya yang dari saham tadi nih, dari saham, terus bisa tuh beberapa dimasukin ke bor saja, turunin aja, masukin tuh ke reksadana. Ya reksadana jangan reksadana saham juga, karena sama aja. Masuk aja ke reksadana yang pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Atau kalau kalian dari awal memang udah suka invest di emas dari zaman dulu ya, bukan gara-gara kenaikan sekarang ya, tetap lanjutin aja sesuai dengan strategi investasi kamu. Gitu. Oke, sekarang gue akan bacain beberapa pertanyaan ya, karena ternyata banyak banget yang tanya. Ada 300 yang daftar nih. Wow. Dari Mbak Yani.
Apa persiapan yang harus dilakukan jika krisis melanda negeri kita? Wow, apa yang harus dilakukan? Krisis seperti apa? Ya, sebenarnya ini gue bahas ketika di bulan Januari Februari. Gue udah bahas di majalah Value nih. Wah, gue sekalian promosi. Gue punya majalah Value yang gue terbitan setiap 2 bulan. Kalian bisa cek di Instagram gue. Nah, di situ udah gue obrolin ketika pertama kali wabah corona mulai muncul di Wuhan. Apa yang harus dilakukan? Kita harus lihat sejarah. Kita harus lihat yang namanya. Dan kalian juga bisa baca juga di Value juga. Gue udah ngomong bahwa ada 2 hal yang harus disiapkan. Pertama adalah proteksi, yang kedua investasi. Proteksi itu terdiri dari apa? Proteksi itu terdiri dari yang namanya dana darurat. Yang kedua terdiri yang namanya asuransi. Oke. Dana darurat untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang. Di mana saat kalian nggak dapat income, asuransi seandainya kamu sakit, terutama sakit kritis, itu digunakan untuk proteksi agar tidak menggerus kekayaanmu. Dan ingat, kalau memilih asuransi, pilihlah sesuai kebutuhan, bukan memilih asuransi karena berminat sama UP-nya. Ya. Nah, terus itu persiapannya dari sisi proteksi dulu. Habis kalau proteksinya udah aman, siapin asuransinya. Siapin investasinya. Investasi nanti sesuaikan dengan yang namanya profil kamu, nyamannya kamu. Nggak perlu investasi yang high level, nggak perlu ke saham, nggak perlu ke kripto atau ke apapun itu, nggak perlu. Yang mana yang nyaman. Kalau kamu nyaman investasi dalam bentuk misalnya obligasi, belilah obligasi, nggak masalah. Kalau kamu nyaman ngoleksi yang investasi ke bisnis kamu, belilah itu bisnis kamu, banyakin bisnis kamu. Yang namanya investasi itu nggak hanya beli saham di perusahaan terbuka, tapi bisa bisa membesarkan bisnis kamu sendiri. Misalnya kamu dapat gaji 15 juta sebulan, kamu punya bisnis di bidang jual beli baju online, ya udah gedein aja itu. Perbanyak kapital kamu, perbanyak sirkulasi penjualan, kemudian hire influencer buat memperbesar market. Itu juga bentuk investasi. Artinya jangan sekali-kali skop pikiran investasi itu pendek, tapi perluas yang namanya investasi. Semuanya bisa jadi investasi. Bahkan investasi ke orang juga bisa. Salah juga ya ngomong di depan HP ya. Oke, pertanyaan kedua. Putri Ikinan. Wow, Putri Ikinan. Halo Putri Ikinan. Bagaimana membuat budget plan sedangkan cicilan 90% dan tidak ada saving? Nah, budget plan itu iya, aku sahamnya nggak listing memang. Budget plan itu isinya gini. Pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran dalam tempo 3 bulan ke depan. Oke. Dalam tempo 3 bulan ke depan. Kenapa 3 bulan? Karena kalau 1 tahun itu terlalu panjang, jadinya terlalu bias untuk kita pahami. Tapi kalau 1 bulan itu terlalu pendek, kamu nggak akan ngerti plan-plan kamu yang selama jangka menengah ini. Bisa jadi setelah 3 bulan ada rencana untuk kemana lah, atau ngasih sumbangan Idul Adha tuh bentar lagi tuh. Nah, itu ada. Kemudian bagaimana membuat budget plan seandainya cicilan utang masih 90%? Ya itu masukin budget plan. Kamu punya cicilan utang 90%, ini adalah kesalahan yang pertama ya. Dan harus diperbaikin, jangan diulangi lagi. Jangan pernah ngomongin lagi cicilan yang terlalu banyak. Kenapa? Karena itu akan mengganggu sirkulasi uang kamu. Sirkulasi uang akan berat sekali. Cicilan sama kayak orang mau beli rumah. Gue selalu bilang gini, kalau you nggak punya uang, ya udah, bukan keharusan untuk beli rumah. Kalau misalnya paling baik kalau let's say mau beli rumah nih, maksimal cicilan berapa sih yang bisa kamu cover gitu kan? Apakah kita beli 10% terus nanti 90%-nya boleh dicicil? Ya akan lebih aman kalau kamu punya dana 50% dari pembelian rumah tadi, itu bisa di capture gitu kan. Jadi akan lebih ringan. Jangan hanya gara-gara kamu punya cicilan lebih di awal,
cicilan kecil, yang penting kamu punya dapat barang dulu, itu memberatkan sekali. Nah, kalau ini kasusnya bukan dari budget plan yang pertama harus dilakukan, tapi bikin dulu list utang-utang kamu. 90% itu pasti lebih dari satu, saya yakin. Nggak mungkin kalau cuma satu. Nah, bikin listnya, bikin time frame pembayaran, dan bikin rasio bunganya. Artinya bunga mana saja yang paling besar, tempo mana saja yang paling panjang. Satu lagi, salah satu listnya adalah bikin yang namanya negotiable or not. Artinya ada utang-utang yang bisa dinegosiasi atau yang enggak. Nah, itu lakuin seperti yang udah aku bilang tadi ya. Yang gue bilang tadi, dilakukan. Nanti kamu akan punya tabel yang namanya debt list, tabel-tabel utang. Kamu akan lihat mana yang bisa negosiasi atau enggak, mana yang utangnya paling panjang, mana yang bunganya paling tinggi. Dari yang situ, kamu baru bisa ambil putusan. Oke? Itu cara yang gue lakukan untuk membereskan masalah. Sebenarnya ini sama aja dengan cara gue beresin masalah di corporate. Dulu gue handle corporate untuk pengelolaan utangnya, untuk ini untuk finance-nya. Itu salah satu yang gue lakukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari, kalau budget transportasi dan makan siang biasa di kantor bisa dialihkan ke belanja online nggak? Dari Krishna Pandupe. Oke Krishna, seperti yang gue bilang tadi, tadi mana? Sorry, sebelum jawab ini, pegadaian nggak bisa digedung. Ya, memang ada yang nggak bisa dinegosiasi. Yang namanya utang itu ada yang nggak bisa dinegosiasi. Betul sekali. Maka, kamu lihat total aset yang kamu miliki. Kan ada tuh debt list tadi. Kamu harus punya daftar aset kamu juga. Beberapa harus dilego. Mana yang bunganya paling menusuk? Mana itu? Itu harus kamu cari. Oke, gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yang soal utang udah ya. Kalau budget transportasi dan makan siang biasa di kantor bisa dialihkan ke belanja online nggak? Dari Krishna Pandupe. Seperti yang tadi kita bahas, boleh banget. Belanja online itu boleh. Tetapi, jangan semuanya. Ngapain kamu belanja online semuanya? Kamu menumpuk barang. Kamu nggak hanya hidup sekarang, bos. Jadi, bagi setengahnya untuk belanja online buat agar kamu tetap punya gairah hidup. Karena gue nggak suka juga kalau nggak belanja. Jadi lu tetap belanja, tapi nggak usah banyak-banyak. Setengahnya aja cukup. 3 juta, 1,5 juta untuk belanja gitu kan. Kalau 30 juta ya 15 juta untuk belanja. Setengahnya untuk belanja. Terus setengahnya lagi untuk saving, dan ada bagian yang untuk donasi. Ingat, donasi untuk membersihkan ketamakan kita lah. Oke? Nah, jangan sampai gak donasi. Apalagi masa sekarang. Kagak ada belanja gak sih? Ya belanja lah. Masa gue gak belanja? Tapi belanja online atau enggak? Jarang banget gue belanja online. Karena gue harus ngerasain. I'm a North School. Kemudian dari Andini N. Apa nih Andini N? Andini Smooth. Kanda, dana darurat dalam bentuk emas boleh nggak sih? Oke, gini. Kalau emasnya itu kamu miliki dari awal, itu bisa jadi perhitungan bagian dari dana darurat. Ya, misalnya kamu udah punya atau udah stabil setiap bulan itu masukin 1 gram. Atau dari awal, dari dulu, udah punya emas 50 kilo, buset banyak banget. Ya, tapi artinya kalau punya emas dari dulu, masukin ke bagian dana darurat, boleh banget. Misalnya gue kasih contoh. Kita udah ngitung, dana darurat yang dibutuhin sama si A adalah 200 juta. Ternyata kamu punya emas, nilai emas itu 70 juta. Oke, itu udah kamu beli lama. Ya udah, 70 juta itu masukin ke bagian dana darurat kamu. 130 juta itu adalah dana darurat dalam bentuk cash yang harus dikejar, atau dalam bentuk RDPU, atau dalam bentuk deposito yang bulanan. Terserah, nggak masalah. Oke? Tapi lain ceritanya kalau kamu baru mau beli sekarang. Lain ceritanya. Kenapa? Karena ketika kita beli emas sekarang sudah ada spreadnya dulu. Oke? Kalau sudah ada spreadnya dulu, udah ada selisih antara jual dan beli,
ternyata besoknya dana daruratnya pakai, udah rugi berapa kali, bos? Ngerti nggak? Emas, kalau mau beli sekarang, bukan bagian dari dana darurat. Tapi emas, kalau kita udah punya dari awal, itu part of emergency fund. Ngerti? Paham? Balik lagi, tulis aset kalian. Mana bagian dana darurat, mana bagian dana pendidikan, mana bagian dana-dana lainnya. Telah saya ngomong sendiri, betul kan? Nah, kemudian dari Miranti Benakori, kalau menurut Kakanda, berapa yang bisa kita sisihkan untuk beramal, untuk support tenaga kesehatan kita dan ojek online yang tidak bekerja? Gini ya, ini masalah donasi. Masalah donasi itu sangat nggak akan gue obrolin, karena itu akan tergantung dari berapa kemampuan kamu, berapa keikhlasan kamu. Oke. Kalau gue bilang, mampu nggak kalian donasi semua kelebihan dari income kalian setelah work from home? Penghematan kalian 3 juta, bisa nggak kalian donasi 3 juta? Bisa nggak? Jadi nggak akan gue atur. Kalau di Muslim ada yang 2,5%, kalau di Kristen Katolik ada yang 10%. Dan untuk masing-masing dari kalian, ya itu atur sendirilah, masa tanya ke gue. Oke? Jangan tanya hal-hal yang bersifat yang personal itu dari sisi ilmu, karena itu bukan lagi di sini. Gitu. Kemudian Kandari Dita Kusuma, Kakanda, kondisi ini nanti sama 98, menurut Kakanda berat mana? Nah, kondisi sekarang, kita kan manusia itu selalu berevolusi, ya nggak? Nggak mungkin ya namanya manusia itu nggak belajar dari masa lalu. Baik itu kita sebagai warga sipil, baik itu kalian yang bekerja di pemerintahan, pejabat-pejabat negeri ini, perusahaan-perusahaan besar, CEO, semua konsultan, financial planner, dokter, bla 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 bla, itu pasti berevolusi dari yang namanya belajar sejarah. Nggak ada cerita nggak. Jadi efeknya gini, yang namanya problem itu akan selalu lebih berat. Karena kita selalu naik level. Nah, semakin berat bukan berarti tidak bisa terselesaikan. Bukan berarti seperti itu. Karena gue yakin yang namanya kemampuan orang itu pasti akan meningkat. Dan gue melihat bahwa perekonomian sekarang itu sangat-sangat oke banget. Meskipun kita memang, ya gue ada baca batas defisit akan dinaikkan ke angka 5% dari PDB. Terus beberapa negara sudah mulai menginjek market miliaran US dollar untuk menanggulangi krisis ini. Dan itu menurut gua adalah salah satu tindakan yang oke punya. Artinya ekonomi tetap gerak, sirkulasi tetap jalan, terus agar masyarakat masih bisa menghidupi diri sendiri, itu masih oke banget. Kalau dibandingin sama masa lalu, krisis 2008, krisis 98, gue masih optimis bahwa kita akan keluar ini sebagai pemenang. Jadi, even gue nggak merasa pesimis sama sekali. Memang berat, corona ini berat, buat kita semua berat. Tapi, optimis saja. Gue masih yakin ini akan oke punya. Oke, gitu ya. Kemudian dari Arif Pam, Kanda nanya dong, misal punya utang kredit dan kebetulan punya uang untuk menutup itu dengan charge 2-3%, mending ditutup atau nyicil tiap bulan? Kalau misalnya kita memang punya kemampuan, ini akan selalu sangat berhubungan dengan berapa untung ruginya. Yang namanya utang
jangka panjang itu harus dilihat untung ruginya. Sampai selesai itu kamu akan dapat untung atau rugi. Ya. Artinya kalau bisa ditutup sekarang, berapa saving yang terjadi? Kalau nggak ditutup, jatuhnya berapa? Lebih ngeluarin banyak duit yang mana? Jadi jangan pernah memutuskan tanpa perhitungan. Artinya kamu harus membuat perhitungan. Semakin sedikit uang yang dikeluarkan, itulah yang akan semakin kita pilih. Gitu loh. Kalau ternyata dengan meng-close lebih cepat itu membuat kita rugi, ya nggak usah di-close duluan. Tetapi kalau ternyata di-close lebih cepat membuat kita untung, silakan saja. Gitu. Ya namanya utang itu kan bisa saja nggak hanya ke bank, bisa ke rentenir, bisa ke teman, bisa ke yang lain-lain. Semuanya balik lagi ke hitungan matematika, karena ini pure matematika. Gitu ya. Kemudian dari, ya, habis disamperin sapam. Padahal udah gue bilang, udah gue mintain izin di sini loh. Oke. Kemudian dari Andi Arto, mending lunasi cicilan dulu atau penuhi dana darurat dulu? Nggak usah dipikir terlalu pusing. Artinya kalau memang cicilannya itu bisa dilaksanakan berbarengan, ini balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya ya. Iya, makasih, aku pakai masker kok dan cuci tangan habis ini. Oke. Kalau cicilan ini ternyata harus dilakukan terus-menerus, kemudian harus nggak bisa ditutup, ya bayar cicilan berbarengan dengan ngumpulin dana darurat itu oke, nggak ada masalah. Ya, paham ya? Tapi kalau ternyata cicilan ini dimungkinkan untuk ditutup, kemudian dapat untung kalau kita nutup cicilan, maka menutup cicilan dulu itu oke. Nggak masalah juga, itu akan lebih bagus. Karena kenapa? Karena kamu dapat keuntungan. Tapi kalau nggak ada untungnya, ya udah cicilan tetap jalan sambil ngumpulin dana darurat. Paham ya? Jadi bukan mana yang harus didahulukan, tetapi balik lagi ke perhitungan matematika, mana yang paling menguntungkan. Nah, oke, gitu. Iya, harus multitasking. Kalau nggak repot. Nah, kemudian dari susah amat nama, Vita Gelis. Kakanda, gimana cara ngurangin konsumsi kopi-kopi dan boba-boba mahal itu? Ya nggak usah beli. Gimana sih, orang gue juga nggak pernah minum boba. Sorry, apa enaknya boba? No offense ya. Kemudian dari RM Fajar. Gue sambil baca-baca komen lucu-lucu juga ya. Kalian udah cocok jadi pelawak ternyata. Dalam kondisi seperti ini dan kita ingin menambah dana darurat, mana yang lebih tepat dengan cash dalam bentuk rupiah atau tambah cash menggunakan SDR IMF? Kamu nih ini pertanyaannya terlalu berat kalau dijawab di sini. IMF nggak usah. Next, ada pertanyaan lagi nggak? Oh ya, ini ada pertanyaan dari siapa itu? Oke. Ada pertanyaan dari, apakah dengan kondisi resesi seperti sekarang ini, kondisi wabah ini akan mengarah ke resesi? Jadi gini, gue akan bilang, sebenarnya kalian, kira-kira menurut kalian resesi itu apa sih? Kalau keperlambatan ekonomi, yes, ekonomi kita melambat. Gak hanya kita, Indonesia juga Indonesia, Asia Tenggara, China, Amerika, bla bla bla, ekonomi global melambat, yes. Tapi kalau dibilang ke arah negatif ekonomi,
kita masih belum lihat seperti itu, gitu kan. Itu dari sisi makronya. Dari sisi bisnis, ya, dari sisi bisnis. Untuk perusahaan yang udah established dari lama, udah hidup dari lama, ya perusahaan besar gitu kan, yang memiliki dana cadangan kuat luar biasa. Kita bilang mereka negatif, nggak juga. Tetapi kalau profitnya turun, yes, gitu loh. Profitnya turun, yes, tapi langsung loss, nggak juga. Nah, yang jadi isu sekarang adalah daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat turun, ternyata seperti yang tadi kita bahas, ada golongan masyarakat yang kerja di rumah, yang tetap mendapat penghasilan, yang meskipun nggak banyak insentif, karena nggak ada lembur dan sebagainya, tetapi masih ada daya belinya. Apalagi ditambah penghematan dari sisi keluarga. Nah, makanya jangan berpikir apakah wabah ini, corona ini akan merusak segala-galanya. Karena merusak sebagian iya, tapi kalau segala-galanya enggak juga. Artinya gue akan selalu optimis dengan ekonomi di negara kita. Ekonomi di negara kita, meskipun terjadi banyak hal gitu kan, masih ada potensi untuk survive, masih ada kans untuk bangkit lagi. Bahkan gue optimis ketika nanti wabah ini selesai, kita akan lari lagi. Oke. Kemudian dari lewat sapi, muncul nama akunnya nih, lewat sapi. Oke, lewat sapi. Selama WFH, penghasilan tambahan yang biasa dari uang dinas luar kota atau lembur gak dapat, dan ada cicilan yang harus dilunasi. Gimana mensiasatinya? Ini mensiasati ini bukan sekarang harusnya, tapi mulai dari awal. Oke, mulai dari awal. Artinya, kalau kamu punya tambahan dari dinas, kamu punya tambahan dari bonus dan lain sebagainya, jangan itu dijadikan acuan untuk membuat cicilan baru. Ya, kenapa? Karena itu kan sifatnya nggak tentu. Itu sifatnya nggak tentu. Nah, karena sifatnya nggak tentu, maka itu jadikan sebagai tambahan tabungan, tambahan investasi, bukan sebagai alat untuk cicilan. Nanti ke depan itu akan lebih nyaman buat kalian. Gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan bagus dari Henders nih. Untuk seorang gamer atau atlet e-sport, budget plan bulanan yang pas itu kira-kira seperti apa? Ada tips dan triknya atau enggak? Iya. Kalau ini untuk freelancer, untuk atlet e-sport atau apapun yang punya income berbeda-beda, bervariasi ya. Kita bisa membuat adjustment, kita bisa membuat penyesuaian. Misalnya, kalau sekarang 10 juta, besok kemarin 15 juta, kemarinnya lagi cuma 7 juta, rata-rata berapa sih? Hah? Rata-rata berapa? Kemudian proyeksi kamu ke depan seperti apa? Namanya aja plan. Boleh nggak sih nge-planning income? Boleh dong. Kita nge-planning kita punya penerimaan, boleh banget. Buka deh yang namanya APBN. APBN itu kan ngeliat masa depan. Kan di planning, kita juga bisa. Company bikin proyeksi financial projection. Itu kan bikin proyeksi di masa depan. Boleh dong. Nah, itu bikin di plan kamu. Mulai berdasarkan rataan kamu setiap bulan. Let's say dalam 6 bulan atau setahun terakhir. Rata-rata berapa sih? Rambut gua berkeliaran. Selama 6 bulan atau 1 tahun terakhir itu berapa, terus dari situ jadiin benchmark untuk proyeksi income kamu di masa mendatang gitu. Terus ini malah ngobrolin kartu kredit. Coba kegunaan CC itu apa? Oke, CC itu berguna banget ya kalau kamu keluar negeri, kalau kamu ngapa-ngapain itu berguna banget untuk saving. Ya, menyelamatkan diri kalau misalnya masuk rumah sakit harus bayar duluan kan, yang namanya asuransi itu berguna. Yang bikin nggak berguna adalah habit orang yang nggak ngerti cara gunain CC, cara gunain kartu kredit. Nah, dari Pradita GR, mana yang diutamakan, tracking pengeluaran atau budgeting? Budgeting dong, semuanya itu direncanakan dulu di awal. Apa ya yang mau
perbaikin kalau kamu tracking tapi nggak bikin budgeting. Oke, gue udah sering banget bilang nomor 1 di financial plan itu selalu budget plan. Dari Ruri, haus gak ada, hampir 1 jam ngomong loh. Iya, 1 jam nih, aduh, haus gue. Terus, oke, nah pas banget, udah ditutup nih. Nah, oke, udah 1 jam, untung udah diingetin sama para penonton. Terima kasih ya guys, udah nemenin gue, ada 304 yang sampai nonton di sini. Dengerin gue ngoceh-ngoceh, thank you semuanya. Terus thank you juga buat Kemenkeulip, teman-teman dari Kementerian Keuangan. Semoga kalian tetap di rumah, stay safe. Kalau kalian sehat, kalian gak banyak pikiran, mudah-mudahan lebih produktif. Bisa juga sambil baca-baca value ya, majalah gua. Bisa juga sambil seperti itu untuk menemani hari-hari kalian di rumah. Gua jamin, bukan gua jamin, tapi memang harus dijamin. Value ini majalah finance tapi gua combine sama fashion, jadi nggak ada direktur utama, nggak ada CEO yang jadi cover di situ, tapi model ya, gua kombinasiin model-model sama industri finance. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Bye-bye.